Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ikasim. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bencana alam tanah longsor dari segi definisi atau pengertiannya, penyebab terjadinya, akibatnya, dan juga mitigasinya. Nah, mau tahu pembahasan lengkapnya seperti apa? Yuk sama-sama simak video berikut ini. Jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah hasil letusan gunung api. Tanah ini memiliki komposisi dengan sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan berkuantitas tinggi. Jika perbukitan tersebut tidak ada tanaman keras berakar kuat dan dalam, maka kawasan tersebut rawan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, proses terjadinya tanah longsor yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Tanah longsor adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah akibat gaya berat atau gravitasi. Nah, longsor terjadi karena adanya gangguan kesetimbangan gaya yang bekerja pada lereng, yaitu gaya penahan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri, berat beban bangunan. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu lereng menjadi lebih besar daripada gaya penahannya, sehingga menyebabkan massa tanah itu bergerak turun. Nah, tanah longsor itu terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor pengontrol dan juga faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri, seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, sesar, dan kekar pada batuan. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut, seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng, dan aktivitas manusia. Dampak bencana tanah longsor bagi kehidupan dan lingkungan. Nah, dampak terhadap kehidupan yaitu yang pertama, bencana longsor banyak menelan korban jiwa dan terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan, dan menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah. Nah, kemudian dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yaitu terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem, kemudian lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis, dan terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Tahapan mitigasi bencana tanah longsor yang pertama adalah pemetaan, di mana menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat atau kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Kemudian penyelidikan, di mana mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah. Kemudian ada yang namanya tahap pemeriksaan, di mana melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. Kemudian ada juga tahapan pemantauan, di mana pada tahap pemantauan ini dilakukan di daerah rawan bencana, pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa, agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya
tahapan sosialisasi, di mana memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota atau masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Nah, sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengirimkan poster, kemudian buklet, dan leaflet, atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan kepada aparat pemerintah. Kemudian ada juga pemeriksaan bencana longsor. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan bencana tanah longsor. Semoga video pada kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.